Selamat siang Dokter Dayu. Saya Azriel di sini. Saya mau berkonsultasi sama dokter. Selamat siang Azriel, ada yang bisa saya bantu? Ya, jadi gini dok. Belakangan ini saya rasanya kurang enak badan terus-terusan. Mungkin gara-gara stres kuliah ya. Sering tidur malam, habis itu minum kopi banyak, sering begadang juga. Apa sebelumnya udah sempat periksa ke dokter? Belum dok, tapi tadi pagi sih udah dicek tensi juga oleh adik saya karena dia juga kuliah perawat untungnya, jadi bisalah cek-cek sendiri di rumah gitu. Terus katanya tensi saya 140/90 gitu dokter. Oh, berdasarkan hasil tadi 140/90 ya. Ini mungkin tanda-tanda hipertensi, namun di sini diperlukan pemeriksaan yang lebih lanjut lagi untuk menentukan apakah benar Azriel menderita hipertensi ataupun tidak. Hipertensi itu tekanan darah tinggi itu benar ya dok? Apakah itu berbahaya? Terus nanti saya gimana? Bisa nggak dicegah itu dok? Tekanan suatu kondisi yang menggambarkan terjadinya peningkatan tekanan darah di mana sebagai elevasi persisteman dari tekanan darah sistolik pada level 140 mmHg dan tekanan darah diastolik pada level 90 mmHg atau lebih pada beberapa kali pengukuran. Hipertensi dapat digolongkan menjadi tiga. Yang pertama ada hipertensi sistolik, kemudian ada hipertensi diastolik, dan terakhir ada hipertensi campuran. Hipertensi sistolik merupakan hipertensi yang memiliki tekanan sistolik tanpa diikuti peningkatan tekanan diastolik dan umumnya ditemukan pada usia lanjut. Tekanan sistolik ini berkaitan dengan tingginya tekanan pada arteri apabila jantung sedang berkontraksi, dan tekanan sistolik ini memiliki tekanan maksimum dalam arteri dan tercermin pada hasil pembacaan tekanan darah sebagai tekanan darah atas yang lebih besar. Kemudian ada hipertensi diastolik. Hipertensi diastolik ini merupakan peningkatan darah diastolik tanpa diikuti peningkatan tekanan sistolik. Biasanya ditemukan pada anak-anak dan dewasa muda. Hipertensi diastolik ini terjadi karena pembuluh darah kecil menyempit secara tidak normal sehingga memperbesar tahanan terhadap aliran darah yang melaluinya dan meningkatkan tekanan diastoliknya. Tekanan darah diastolik berkaitan dengan tekanan arteri bila jantung berada pada keadaan relaksasi di antara dua denyutan. Kemudian ada hipertensi campuran. Hipertensi campuran ini merupakan peningkatan pada tekanan darah sistolik dan peningkatan darah pada tekanan diastolik. Penyebab dari hipertensi dapat dibagi menjadi dua golongan. Di antaranya adalah hipertensi primer serta hipertensi sekunder. Hipertensi primer merupakan 90% dari seluruh kasus hipertensi. Didefinisikan sebagai peningkatan tekanan darah yang tidak diketahui penyebabnya atau idiopatik. Adapun beberapa faktor yang dapat mempengaruhi hipertensi primer adalah faktor genetik, jenis kelamin, usia, kemudian diet, serta pola gaya hidup, diantaranya adalah seperti merokok dan minum minuman beralkohol. Kemudian yang kedua adalah hipertensi sekunder. Hipertensi sekunder merupakan 10% dari seluruh kasus hipertensi, di mana didefinisikan sebagai peningkatan tekanan darah yang disebabkan oleh kondisi fisik sebelumnya. Di antaranya adalah seperti gangguan tiroid, hipertensi endokrin, hipertensi renal, serta gangguan saraf pusat. Tidak semua penderita hipertensi mengenali keluhan dari hipertensi itu sendiri, sehingga hipertensi sering disebut dengan pembunuh diam-diam, di mana adapun keluhan yang biasa dirasakan oleh penderita hipertensi antara lain mudah pusing, sering berpenglihatan kabur, mudah lelah, serta jantung berdebar. Menurut American Heart Association pada tahun 2016, ada 4 faktor risiko terjadinya hipertensi. Yang pertama umur, di mana pada laki-laki biasa terjadi pada umur 45 tahun atau lebih, dan pada perempuan 55 tahun atau lebih. Yang kedua ada ras atau etnis, di mana ras Amerika dan Afrika sering mengakibatkan adanya hipertensi. Lalu yang ketiga ada jenis kelamin, di mana laki-laki sering mengalami hipertensi dibandingkan dengan perempuan. Lalu yang terakhir adalah
pola hidup yang kurang sehat seperti merokok, kurang menjaga pola makan, dan pola tidur. Selanjutnya, berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kota Denpasar pada tahun 2017, prevalensi hipertensi pada penduduk usia di atas 18 tahun sebesar 29,7% di Provinsi Bali dan 20,51% di Kota Denpasar. Dan pada tahun 2018, prevalensi ini mengalami peningkatan menjadi 22,65% di Kota Denpasar. Lalu menurut epidemiologi deskriptifnya, menurut tempat, wilayah dengan prevalensi hipertensi tertinggi pada tahun 2018 di Kota Denpasar yaitu berada di wilayah kerja Puskesmas Detim 1, sedangkan berdasarkan jenis kelaminnya, prevalensi hipertensi lebih banyak dialami oleh wanita dibandingkan dengan laki-laki. Menurut American Heart Association tahun 2016, hipertensi yang tidak terkontrol atau tidak dikendalikan dapat menyebabkan komplikasi, di mana diantaranya seperti penyakit jantung, serangan jantung, stroke, gagal ginjal, kelainan atau disfungsi seksual, adanya angina, mengalami kehilangan fungsi penglihatan, bahkan terjadinya penyakit arteri perifer. Nah, bagaimana sih caranya untuk melakukan pencegahan tersebut? Menurut Kemenkes RI tahun 2014, mereka menyatakan pencegahan hipertensi dapat dilakukan dengan mengatur pola makan, mengatur pola tidur, mengelola stres, mengatur pola hidup yang sehat, rajin berolahraga. Menurut WHO, aktivitas fisik sangat berperan penting dalam stabilitas tekanan darah pada seseorang. Orang dengan aktivitas fisik yang kurang cenderung memiliki frekuensi denyut jantung yang lebih tinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa kinerja jantung dan otot jantung pun juga semakin keras. Oleh karena kinerja jantung yang keras, memaksa darah yang dipompa ke seluruh tubuh itu juga semakin besar dan menyebabkan tekanan pada pembuluh darah orang tersebut juga semakin tinggi. Hal inilah yang meningkatkan faktor risiko terjadinya hipertensi pada orang tersebut. Oleh karena itu, aktivitas fisik sederhana yang dapat dilakukan untuk mengurangi risiko terjadinya hipertensi pada orang-orang adalah misalnya dengan melakukan kegiatan sederhana seperti berjalan kaki selama 30 menit ataupun bersepeda selama 30 menit ataupun melakukan aktivitas seperti senam dan yoga. Dengan aktivitas tersebut diharapkan dapat mengurangi faktor risiko terjadinya hipertensi pada seseorang. Nah, selain memperhatikan faktor fisik, kita juga harus memperhatikan faktor psikologis. Salah satunya adalah stres. Stres dapat menjadi pemicu suatu penyakit maupun memperburuk kondisi suatu penyakit. Nah, maka dari itu penting sekali untuk melakukan manajemen stres dengan baik. Caranya adalah untuk tidak memendam amarah maupun masalah untuk diri sendiri. Carilah orang yang bisa diajak untuk bercerita, baik itu keluarga maupun sahabat dekat. Selain itu, manfaatkanlah waktu luang Anda dengan baik, yaitu untuk melakukan hobi dan juga kegiatan yang Anda sukai. Stay happy and be healthy. Menurut Kemenkes diet pada hipertensi, bahan makanan yang diperbolehkan, bahan makanan segar seperti beras, ubi, mie, maizena, hukwe, terigu, gula pasir. Kacang-kacangan dan nasi olahnya seperti kacang hijau, kacang merah, kacang kolo, tempe, tahu tawar, oncom. Minyak goreng, margarin tanpa garam, sayuran dan buah-buahan segar seperti bawang merah, bawang putih, jahe, kemiri, kunyit, kencur, laos, salam, serai, dan lain-lain. Cara memasak yang dianjurkan. Dalam menumis atau masak, sebaiknya menggunakan mentega atau margarin yang tidak mengandung garam atau natrium. Untuk memperbaiki rasa masakan yang tawar, dapat digunakan bumbu-bumbu seperti bawang merah, bawang putih, gula, cuka, kunyit, daun salam, dan asam. Dengan menggoreng, menumis, pepes, kukus, atau memanggang juga dapat meninggikan atau menambah rasa masakan sehingga tidak terasa tawar. Makanan yang dihindari pada hipertensi. Menurut Kemenkes RI tahun 2014 menyatakan bahwa adapun makanan yang harus dihindari atau dibatasi oleh penderita diabetes adalah makanan yang berkadar lemak jenuh tinggi seperti otak, ginjal, paru, minyak kelapa, dan gaji. Makanan yang diolah dengan menggunakan garam natrium seperti biskuit, crackers, keripik, dan makanan yang kering yang asin. Makanan dan minuman dalam kaleng seperti sarden, sosis, komet, sayuran, serta buah-buahan dalam kaleng, soft drink. Makanan yang diawetkan seperti dendeng, asinan sayur atau buah, abon, ikan asin, pindang, udang kering, telur asin, selai kacang. Susu full cream, mentega, margarin, keju mayones, serta sumber protein hewani yang tinggi, kolesterol seperti daging merah atau daging sapi atau kambing, kuning telur, kulit ayam. Bumbu seperti kecap, manggi, terasi, saus tomat, saus sambal, tauco, serta bumbu penyedap lain yang
umumnya mengandung garam natrium. Alkohol dan makanan yang mengandung alkohol seperti durian dan tape. Selanjutnya, salah satu kunci keberhasilan dalam suatu terapi pengobatan yaitu obat yang digunakan dan kepatuhan pasien dalam mengkonsumsi obat. Nah, dalam kasus hipertensi ini, adapun obat yang dapat digunakan yaitu yang pertama obat golongan diuretik, di mana obat golongan diuretik merupakan obat yang digunakan untuk mengeluarkan sisa cairan tubuh, sehingga dengan dikeluarkannya cairan tubuh akan menurunkan tekanan darah. Contoh dari obat golongan diuretik yaitu thiazid, di mana obat thiazid ini dapat dikonsumsi 1 kali sehari. Untuk contoh obat golongan yang kedua yaitu golongan obat beta blocker, di mana obat beta blocker ini berfungsi untuk menurunkan laju nadi sehingga dapat menurunkan mortalitas dan mortabilitas dari pasien hipertensi lanjut. Untuk pengonsumsian obat beta blocker ini dapat dikonsumsi 1-2 kali sehari. Untuk golongan obat yang ketiga yaitu obat golongan ACE inhibitor dan ARB, di mana fungsi dari obat ini yaitu untuk memiliki sifat sebagai vasodilatasi sehingga dapat menurunkan tekanan darah. Contoh dari obat ACE inhibitor dan ARB ini yaitu valsartan dan lisinopril, di mana untuk aturan pemakaiannya yaitu dapat digunakan 1-2 kali sehari. Oh, jadi seperti itu ya, hipertensi. Terima kasih banyak informasinya, dokter. Sama-sama Azriel, semoga informasinya bermanfaat dan semoga sehat selalu ya. Adapun pencegahan COVID menurut WHO dan Kemenkes RI yaitu pola hidup yang sehat, makan sayur dan buah-buahan, istirahat yang cukup, hindari menyentuh wajah, mata, hidung dan mulut saat ada di luar rumah, kurangi aktivitas luar rumah jika tidak emergensi, social distancing atau jaga jarak, pakai masker sesuai dengan standar, perbanyak informasi dengan mengikuti perkembangan COVID, dan segera ke pelayanan kesehatan jika kondisi tidak sehat.